charger kusut dan remote hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wa ulama'il amilin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Manja wa malja'una Muhammad yaumal hawali bihi tahasham. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wal nuru jaa bihi Muhammad wal haqqu bayyana in takallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ala samai sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wal jundu hina ghaza Muhammad minhum malaikatun tasawwam.
عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam acara yang sama, yaitu pengajian rutin Langgar Hidayah Kauman. Mudah-mudahan pertemuan kali ini senantiasa mendapatkan barokah, tambahan nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu pengetahuan yang dapat kita manfaatkan di dunia ini dan diterima oleh Allah. Nanti kita mendapat balasan di hadapannya di yaumil akhir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, mendapat ridha dari Allah di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sholawat Nabi sudah kita kumandangkan, senantiasa kita bersolawat sebelum pengajian dengan istiqomah. Mudah-mudahan sesuai dengan sabda Nabi, siapa yang bersolawat kepada saya 1 kali akan mendapatkan balasan solawat 10 kali. Jadi kita setiap pengajian rutin sebelum pengajian dimulai, kita buka dengan suratul Fatihah, kemudian bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita melaksanakan perintah Allah seperti yang difirmankan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia,
Malam ini saya akan menyampaikan keistimewaan kita bersilaturahmi, termasuk pengajian yang kita laksanakan khususnya setiap Jumat malam Sabtu di Langgar Hidayah ini, sekaligus kita bersilaturahmi di antara sesama. Silaturahmi itu kalau bahasa Jawanya adalah tepung sanak, menyambung sanak famili di antara sesama kita terutama, dan kita bersaudara, jadi kita tidak putus silaturahmi, tetap senantiasa kita mengadakan semua tepung sanak silaturahmi secara agama. Ini dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, man ittasala bi akhihil muslim bahwa rahmatun min rabbih. Barang siapa yang bisa bertemu dengan saudaranya sesama hamba Allah yang iman beragama Islam, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita setiap malam Sabtu, Jumat malam seperti malam ini merupakan silaturahmi yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekarang hikmah silaturahmi yang sudah kita laksanakan selama ini bukan hanya dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti majelis taklim, tetapi mengunjungi sanak famili di antara rumah ke rumah itu juga silaturahmi. Ada hikmah yang besar, minimal ada 5 keistimewaan orang bersilaturahmi itu. Pertama, memperkuat persaudaraan di antara sesama. Kalau ada hal-hal yang kurang baik di antara sesama, itu dengan silaturahmi diusahakan persaudaraan itu tambah baik, tambah kuat. Karena memang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang iman kepada Allah itu merupakan bersaudara. Maka hendaklah memperbaiki kalian semua di antara saudara-saudara kalian. Jadi dengan sendirinya silaturahmi itu sekaligus dalam rangka mengislahkan di antara sesama. Lebih-lebih kita sebagai hamba Allah yang iman beragama Islam. Berarti kita juga kecuali menerima penegasan dari Allah bahwa kita sebagai hamba Allah yang iman berupa saudara di antara sesama yang beriman, sekaligus melaksanakan perintahnya memperbaiki hubungan di antara sesama saudara. Ini hikmah yang pertama, memperkuat dan memperbaiki hubungan di antara sesama saudara. Itu hikmah silaturahmi yang pertama. Yang kedua, hikmah yang ada adalah di dalam silaturahmi itu kita bisa mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Dengan silaturahmi itu saling mengisi satu dengan yang lain. Contoh konkretnya seperti sekarang, ada yang memberi penjelasan seperti saya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan erat dengan persoalan hukum-hukum agama misalnya. Lalu panjenengan bisa menerima informasi dari saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum agama itu. Nah, di dalam hukum agama yang notabene kita mengatakan bahwa syariat, nah itu ada 2, itu ada syariat taklifi namanya, ya. Kemudian syariat maudhu'i. Nah, jadi ada hukum-hukum taklifi seperti yang 5 itu. Hukum wajib, hukum sunnah, haram, makruh, mubah. Itu hukum taklifi, syariat taklifi namanya. Karena
orang yang beragama Islam termasuk kita mendapatkan beban dalam kaitannya dengan melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang disebut syariat, hukum syariat maudhu'i, seperti syarat, sah, batal, sebab, itu namanya hukum syariat tapi tak maudhu'i itu. Jadi kita nanti akan mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada kita, termasuk semua umat Muhammad sedunia, khususnya kita ini. Bagaimana ini hukumnya? Batal misalnya, karena wudunya batal, sholatnya ikut batal, misalnya itu namanya hukum taklifi, maudhu'i, syariat maudhu'i. Bagaimana ini sholatnya sah karena memenuhi syarat dan rukunnya, itu namanya maudhu'i itu. Oleh sebab itu dalam silaturahmi insyaallah kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan karena terjadinya tepung sana di antara sesama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang bersilaturahmi itu tambah barokah umurnya, mengandung kebaikan dalam silaturahmi. Akhirnya waktu yang dilalui waktu silaturahmi itu ada faedah besar. Waktu itu misalnya 2 jam. 2 jam itu berisi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya dikatakan siapa yang ingin panjang umur ya silaturahmi. Karena waktu yang dilalui waktu silaturahmi itu mengandung barokah kebaikan. Yang ketiga, yang keempat, silaturahmi itu menghilangkan rasa susah, sumpek, ruwet. Pikiran kita selalu terkontaminasi dengan hal-hal yang mengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya ruwet, sibuk, kita sumpek rasanya. Lebih-lebih keadaan seperti sekarang misalnya. Kebutuhan sehari-hari naik harganya. Ibu-ibu terutama itu ruwet karena naik, listrik naik, telepon naik, dan seterusnya, air naik. Akhirnya ruwet, bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama ruwet. Tapi karena silaturahmi, keruwetan-keruwetan yang ada dalam benak kita itu hilang. Jadi gampang sebetulnya kalau kita sudah mengetahui dan memahami bahwa siapa yang suka ruwet, ya mendekati teman, saudara, sanak famili, silaturahmi, supaya keruwetan tadi hilang dari benak kita itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian yang kelima adalah menambah barokah, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin murah rezekinya ya silaturahmi. Dari silaturahmi itulah akan mendapatkan informasi, peluang-peluang yang membuka usaha kita. Akhirnya ada informasi positif tentang perdagangan, ada informasi positif tentang bagaimana caranya kita mendapatkan pekerjaan yang mudah dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya di situ menambah rezeki, baik secara substansial maupun secara material. Jadi silaturahmi itu mengandung hikmah minimal 5. 1, memperkuat persaudaraan di antara sesama. Kemudian menambah ilmu pengetahuan. Ketiga,
panjang umur, ya. Ya, keempat menghilangkan sumpek, ruwet, susah. Kelima menambah rezeki. Minimal itu. Masih banyak dalam hikmah silaturahmi yang akan kita dapati. Oleh sebab itu silaturahmi itu harus kita kembangkan gitu, di antara sesama, supaya persatuan kita, persaudaraan kita tambah kuat, tambah serasi, tambah mantap, dan juga bisa terhalang dari hal-hal yang negatif karena kita suka hubungan di antara sesama dengan niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, jadi majelis taklim yang kita laksanakan di berbagai kesempatan dan tempat itu mengandung hikmah besar yang namanya silaturahmi. Sementara tempat yang ditempati untuk silaturahmi majelis taklim seperti malam ini oleh Allah, tempat ini tembus cahayanya dari sini, lokasi ini, Langgar Hidayah ini, sampai ke langit lapis 7 sana, Sidratil Muntaha di atasnya. Jadi sampai ke atas. Karena kebetulan saja ya, kalau di dunia ini, di bumi ini, yang mendekatkan diri kepada Allah melalui tawaf, asnya itu di Mekah, Ka'bah itu, as dunia itu, ya. Titik tengahnya as dunia itu di Ka'bah. Tetapi yang di langit itu di Sidratil Muntaha namanya. Jadi kita di sini menimba ilmu, ingat keagungan Allah, oleh Allah diberi cahaya tempat ini, dan kita semua menerima sorotan cahaya yang ada di majelis taklim seperti Langgar Hidayah ini. Tapi juga di Baitul Ma'mur, di Mustawan sana, malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah di Baitul Ma'mur itu, di sana malaikat tawaf. Sementara cahaya dari sini tembus ke Baitul Ma'mur itu. Jadi di sini ada hikmah besar, di mana ada tempat majelis taklim hamba Allah, umat Muhammad mengadakan acara mengagungkan sifat-sifat Allah, bersyukur kepada Allah, mencari ilmu yang diridhai oleh Allah. Allah Ta'ala langsung mencurahkan cahaya, diberikan kepada kita semua, khususnya ketika kita rajin, aktif datang di majelis taklim. Oleh sebab itu, majelis taklim itu jangan sampai kita istilahnya kendori, tidak kita perkuat, sebab kita ini di dunia mencari hikmah-hikmah besar, barokah, nikmat dari Allah melalui acara-acara yang majelis seperti ini yang mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya siapa saja yang sedang mencari ilmu itu oleh Allah disenangi dan dicap sebagai hamba yang menuju kepada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang jalan keluar
menuju ke tempat yang lain dari rumahnya menuju ke tempat di mana di situ ada majelis taklim dalam rangka thalabul ilmi. Itu kata Nabi, jalan yang kita tuju menuju majelis taklim tadi, di mana kita di situ mendapatkan ilmu pengetahuan, maka jalan kita itu memudahkan kita jalan menuju surga. Di sini keistimewaan yang berkaitan juga dengan acara silaturahmi. Lalu kalau kita niat ikhlas untuk menuntut ilmu agama, khususnya yang ilmu pengetahuan, pokoknya khususnya ilmu agama, oleh Nabi dikatakan man intaqala liyata'allama ilman ufira lahu qabla ayyahtuwa. Rawahu Tabrani. Barang siapa yang pindah tempat dari tempat aslinya keluar ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka oleh Allah dosanya diampuni sebelum melangkahkan kaki. Jadi silaturahmi itu banyak efek positifnya itu. Di mana kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat acara silaturahmi, majelis taklim di berbagai tempat, khususnya malam ini kita hadir niat ingsun thalabul ilmi. Langsung oleh Allah dosa kita itu dihapuskan dan dimaafkan. Mudah-mudahan hal itu menjadi kenyataan. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari dengan kita rajin untuk istiqomah mendatangi majelis taklim, bukan hanya di sini, mungkin di tempat yang lain, di berbagai tempat kita tingkatkan daya pikir kita bagaimana bisa memahami ilmunya Allah yang diamanatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian oleh beliau disampaikan kepada umatnya. Ini harus kita perkuat itu, supaya tempat itu tambah bersiar, majelis taklim tambah bersiar. Karena siar itu seperti yang pernah saya sampaikan adalah tanda-tanda kebesaran Allah itu. Syiar itu kan bahasa Arab. Kalau mau di Indonesiakan adalah menjunjung tinggi tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang senantiasa menjunjung tinggi tanda-tanda kebesaran Allah itu betul-betul orang yang mempunyai hati yang takwa. Hati yang takwa kepada Allah. Kalau hati sudah takwa dari individu ini, ya sudah, berarti termasuk golongan minal muttaqin. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa itu banyak keberuntungan, bukan cuma satu. Orang yang takwa itu keberuntungannya meliputi segala macam aspek itu. Ya, pertama di tempat, bukan cuma dunia tapi juga akhirat. Posisi terutama di hadapan Allah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian semua, yang mulia maksudnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah takwa kalian semua. Itu di sisi Allah.
Kalau di sisi Allah sudah dianggap hamba yang mulia, ya di hadapannya makhluk selain Allah itu ya mulia itu. Termasuk malaikat ikut memuliakan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, membahas tentang ketakwaan kan tidak ada habis-habisnya. Sudah sering kita bahas setiap pertemuan tentang takwa itu. Bahkan sampai di dalam khutbah Jumat tentang wasiat ketakwaan itu menjadi rukun khutbah itu. Jadi kalau khotib itu tidak mengucapkan usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah, tidak sah khutbahnya. Kalau tidak berwasiat dengan ketakwaan khotib kepada jamaah, khususnya pada dirinya sendiri dan semua jamaah yang hadir hari Jumat, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, dengan sendirinya sholat Jumatnya tidak sah. Ya di situ bagian daripada kenapa sholat Jumat harus berkhutbah, kan gitu ya. Kebetulan khutbah Jumat itu posisinya menempati 2 rakaat gantinya sholat duhur. Akhirnya sholat Jumat 2 rakaat, khutbah 2 kali kan. Sholat duhur 4 rakaat. Makanya ada dawuh bahwa khutbah sebelum sholat dilaksanakan itu maqam raka'ataini minad duhur. Posisinya terletak di 2 rakaat sholat duhur tadi. Jadi saya tegaskan kembali bahwa orang yang khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya ikut tidak sah. Makanya syarat-syarat baca khutbah itu harus terpenuhi. Rukun-rukunnya harus terpenuhi supaya khutbahnya sah, dengan sendirinya nanti sholatnya ikut sah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jadi sekali lagi silaturahmi itu uraiannya sangat luas. Bukan hanya terpaku dalam satu judul silaturahmi, tetapi kalau kita bahas cukup panjang silaturahmi. Tepung sana ya, tepung sana. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa orang yang bertemu dengan saudaranya sesama agama Islam, sesama Muslim, itu merupakan rahmat dari Tuhannya. Rahmat itu sudah sering kita bahas. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah diberikan kepada hambanya yang mendapatkan rahmat. Ya karena memang rahmat itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya kasih sayang Allah. Kalau bahasa Jawanya kata risnan, ditirisnani oleh Allah, dicintai oleh Allah. Luar biasa itu. Makanya kalau namanya Rahman itu biasanya orang itu suka sayang karena Rahman namanya. Abdurrahman, hamba yang mendapatkan kesayangan. Jadi nama yang sering dipakai untuk namanya keluarga kita, Abdul Rahim, Abdul Rahman, itu hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang, belas kasihan, kan gitu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini maksudnya kasih sayang Allah dekat kepada hamba yang senantiasa berbuat kebaikan.
kita kelihatannya sederhana, seperti malam ini duduk begini ini dalam rangka kita men-setting kebaikan. Kan gitu. Kebaikan banyak, bukan hanya satu macam. Sholat kita laksanakan secara istiqomah, itu kebaikan, itu amal soleh maksudnya. Kemudian silaturahmi, majlis taklim seperti sekarang termasuk amal soleh ini. Tadi sudah ditegaskan bahwa rahmat Allah dekat kepada orang yang melakukan kebaikan. Memang setelah kita membahas luas, diuraikan sedemikian panjang, berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, ternyata kehidupan kita dari dunia sampai akhirat itu nanti nilainya Allah yang menilai, memberi nilai, karena kita mendapatkan ujian dari Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberi ujian pada kalian semua, siapa di antara kalian itu mempunyai amal terbaik. Jadi dengan sendirinya siapa saja yang mempunyai amal terbaik, penilaian di sisi Allah itu orang yang didekati oleh rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ini ayat ini dalam surah Tabarak itu, surah Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian itu memberi ujian kepada kalian, siapa di antara kalian mempunyai amal terbaik di sisi Allah. Karena memang rahmatnya Allah bisa dekat kepada orang yang selalu berbuat amal soleh tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, semua yang kita lakukan ini tercatat di raport kita, karena di sisi kanan ini ada malaikat raqib, di sisi kiri ada malaikat atid. Ini malaikat yang ditugas oleh Allah Ta'ala untuk mencatat amal perbuatan kita. Kalau yang baik, yang mencatat amal soleh kita itu malaikat sebelah kanan. Kalau jelek, maksiat, yang mencatat itu malaikat sebelah kiri. Jadi semua amal yang kita lakukan tidak ada yang ketinggalan, tercatat semua di buku harian malaikat. Tidak ada yang ketinggalan itu. Nanti raport kita itu dikalungkan oleh Allah ke leher kita masing-masing. Begitu sudah menjadi kalung, kayak itu, kayak jemaah haji yang punya paspor, surat-surat penting kaitannya dengan perjalanan haji, diadai tas kecil, lalu diberi tali, dikalungkan ke lehernya. Seperti itu nanti. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Pada semua manusia saya gantungkan, saya tetapkan
buku catatan amal itu di lehernya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq. Bukunya dikalungkan di lehernya. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kebetulan buku catatan amal itu nanti oleh Allah Ta'ala memang disebarkan kepada semua manusia itu. Tidak ada yang ketinggalan. Lalu Allah mengatakan, Iqra' kitabak, bacalah buku catatan amal kamu itu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Sekiranya cukup bagi kalian semua pada hari ini catatan buku amal itu sebagai hisab. Jadi di situ bermacam-macam manusia termasuk kita menerima buku catatan amal itu yang nanti dikalungkan ke leher kita masing-masing, diperintah oleh Allah Ta'ala suruh lihat hasilnya catatan buku yang dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Kalau sudah dibaca ternyata terbukti bahwa amal baik kita itu baik semua, nilainya 100, masing-masing jenis amal 100 misalnya. Nah kita senang itu. Naudzubillah kalau dilihat raport itu nilainya 0 ya adanya cuman durhaka saja kepada Allah. Ya, itu nanti luar biasa itu. Menerima buku catatan amal itu bermacam-macam hamba Allah nanti. Ada yang menerima dengan tangan kanan, dengan wajah yang berseri-seri, bercahaya, senang karena nilainya positif, bagus. Ada yang menerima dengan tangan kiri, ada yang menerima tangannya dimasukkan ke perutnya, tembus ke punggungnya. Naudzubillah min dzalik. Itu orang kafir itu. Oleh sebab itu bukan dituntut saja kita, tapi memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ujian yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kalian mempunyai amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu betul-betul bisa memenuhi ujian yang Allah bebankan kepada kita, bisa kita laksanakan dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya sehingga buku catatan amal kita semuanya baik. Amin Allahumma amin. Apabila kita ditimbali oleh Allah dalam posisi diri kita ini membawa kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya sebentar aja. Saya yang undang.
pengajian. Kok yang jalan-jalan